Kami dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Politeknik STI Halan Jakarta yang beranggotakan Rania Nurjanah, Syidkina Aulia Zendra, Amaria Diva Pratista, Novita Indasari, dan Dela Asri. Kementerian BUMN adalah organisasi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara atau badan usaha milik negara di Republik Indonesia. Unit kerja pada Kementerian BUMN merupakan aparatur sipil negara, sehingga pemenuhan kebutuhannya sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara. Untuk tahapan penyusunan kebutuhan ASN sendiri terdiri dari berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN Pasal 129 yang menjelaskan bahwa Kementerian BUMN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian BUMN. Berdasarkan Pasal 54, perencanaan SDM seperti rekrutmen, seleksi, hingga penempatan di Kementerian BUMN diatur oleh Sekretariat Kementerian Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian. Berikut beberapa fungsi bagian perencanaan dan manajemen kinerja serta bagian kepegawaian. Metode yang digunakan Kementerian BUMN didasari pada Peraturan Menteri BUMN Nomor 48 Tahun 2020 yang berisi sebagai berikut. Perencanaan SDM di Kementerian BUMN menggunakan workforce planning, yakni dengan mengidentifikasi SDM yang sudah ada, lalu mencari celah kelemahan kompetensi yang dibutuhkan sehingga saat mendapat karyawan baru diharapkan mampu menutupi celah kelemahan tersebut. Talent Planning PNS Kementerian BUMN yang ditetapkan menjadi talenta wajib memenuhi kriteria berikut. Menunjukkan kinerja tinggi selama 2 tahun berturut-turut, memiliki kompetensi yang tinggi dibuktikan dengan hasil profiling. Memiliki potensi pengembangan yang tinggi dibuktikan dengan hasil asesmen potensi dan kompetensi sebagai bahan pertimbangan tambahan jika diperlukan. Metode lainnya adalah program talent management. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan suksesor yang akan mengisi jabatan strategis. Program talent management ini dilaksanakan dengan melakukan seleksi terbuka terhadap seluruh pegawai. Pegawai yang lulus seleksi sebagai talenta akan mendapatkan program pengembangan baik melalui pelatihan, mentoring, ataupun penugasan. Beberapa sertifikasi keahlian oleh BUMN diadakan tahun ini untuk menjawab tantangan era industri 4.0 dan kompetensi digital pegawainya. Kelebihan dan kekurangan implementasi PSDM di Kementerian BUMN yaitu kami menganalisis bahwa perencanaan SDM yang dilakukan Kementerian BUMN sudah memenuhi kebutuhan target pencapaian mereka. Hal ini dapat dibuktikan dari penjelasan sebagai berikut.